warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Yolanda, NIM 11950125103 dari kelas TIK 3G, Matkul Basis Data. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai DML di SQL+. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu DML. Tapi sebelum kita masuk ke DML, DML ini adalah lanjutan dari DDL, yaitu Data Definition Language. Di mana di DDL tersebut kita sudah belajar bagaimana cara membuat database, tabel, dan bisa melakukan alter tabel dan bisa menghapus database. Nah, kali ini kita akan membahas DML atau Data Manipulasi Language, di mana DML ini adalah sebuah metode query yang dapat digunakan apabila DDL yang telah terjadi, sehingga fungsi dari query DML ini untuk melakukan pemanipulasian data yang telah dibuat. Apa sajakah perintah pada DML? DML ini memiliki 3 perintah utama, di mana yang pertama itu ada insert. Insert ini untuk memasukkan data atau entry data dalam semua program yang menggunakan query SQL sebagai standar permintaannya. Contohnya itu, contoh programnya itu nanti kita akan membuat, yaitu kita harus memasukkan insert info, terus nama tabel dari yang mau kita masukkan, terus value, dan isi dari tabel tersebut apa. Misalnya kalau misalnya ini mengenai tabel biodata, berarti di sini isi biodatanya itu berarti ada nama, terus bisa alamat atau jenis kelamin atau tanggal lahir. Maka di sini kita bikin. Di sini nama, misal nama Budi, alamatnya di mana, di Suaso, terus dia lahir di mana, di Pekanbaru, seperti itu. Jadi ini isinya, isi dari si tabel itu. Sedangkan update itu sebuah proses meremajakan data lama menjadi data yang lebih baru. Dimana contoh programnya itu nanti kita tulis update, terus nama tabelnya itu, nama tabel, terus data yang mau kita rubah. Misalnya namanya mau kita rubah dari si Budi. Jadi di sini kita bikin data barunya, misalnya tadi namanya Budi, kita rubah menjadi Tio misalnya kan. Jadi nama baru itu kita taruh di sini, di set file ini data baru Tio, terus untuk data lamanya kita bikin lagi di sebelahnya. Nanti dia itu menggunakan where, dan di where-nya itu baru kita bikin data lamanya. Nanti kita akan contohkan gimana cara pembuatannya ya. Terus untuk delete itu untuk menghapus data. Penggunaannya diikuti dengan nama data yang akan dihapus. Di delete ini dia tuh memiliki dua cara. Kalau yang delete from nama tabel ini, dia akan menghapus semua data yang ada di tabel tersebut. Tetapi kalau kita ingin menghapus salah satu dari isi yang ada di dalam tabel, maka kita menggunakan cara yang kedua ini. Jadi kita tulis nama tabelnya, terus yang mana yang bakal kita hapus, bagian mana yang bakal kita hapus, dan dia akan terhapus. Misalnya di situ di dalam tabel tuh ada terdapat 5 kolom. Jadi kolom yang berapa yang mau kita hapus, maka dia akan terhapus nantinya. Oke, kita akan langsung saja masuk ke contoh pemrogramannya. Selanjutnya kita langsung cobakan saja pembuatannya di SQL+. Di sini saya sudah masukkan tadi SQL+, dan saya sudah bikin username-nya. Jadi kita masukkan saja connect tugas. Oke, sudah terconnect. Di sini kita akan memulai untuk DML ini karena dia saling terhubungan sama DDL. Jadi kita masukkan dulu
untuk create-nya, create tabel. Jadi create tabel ini termasuk di bagian DDL. Create tabel, terus ini kasir. Misalkan yang mau kita masukkan itu adalah kasir ya. Kita buat seperti ini. Terus di kasir ini dia terdapat nama kasir. Di sini nama kasir itu tipenya varchar 2, size-nya 20. Terus yang kedua ada jenis kelamin kasir. Tipe datanya di sini char, size-nya 2. Terus nomor HP kasir. Nomor HP kasir ini tipenya number 12, size-nya 12. Terus kita masukkan primary key-nya dengan cara constraint kasir PK. Ini apanya ya, simbol dari primary key-nya. Terus primary key di sini nama kasir. Kita tutup. Sudah selesai, kita tutup seperti ini ya caranya. Oke, tabel berhasil dibuat. Kita periksa dulu apakah betul sudah terbuat dengan cara dash, terus nama apa kita itu, username tadi itu masukkan, tugas, terus titik. Yang mau kita lihat itu tabel si kasirnya. Maka keluar nama kasir, jenis kelaminnya sama nomor HP-nya. Di sini tipenya apanya ini belum not null semua. Jadi kita rubah dulu menjadi not null dengan cara alter tabel kasir, modify jenis kelamin si kasir. Jenis kelamin kasir di sini tipenya char, size-nya 2. Terus kita mau merubah dia jadi not null. Oke, kita bikin lagi yang untuk satunya, alter kasir, modify. Ini untuk si nomor HP-nya. Nomor HP tipenya number, terus nomor HP. Oke, berhasil. Kita periksa dulu. Oke, semua sudah berubah jadi not null. Maka kita masuk ke pembuatan DML-nya. Yang pertama kita membuat insert-nya dulu ya. Jadi untuk insert itu caranya seperti ini. Insert, into, terus yang mau kita rubah itu, mau kita masukkan itu adalah si kasirnya. Jadi bikin sini kasir, terus value. Terus kita masukkan data yang mau kita buat tuh. Dan ingat, dia harus ada
titik 1 di atasnya ya. Di sini nama kasir, misalkan nama kasirnya Budiman, terus koma, kita bikin lagi, jenis kelaminnya laki-laki, terus nomor HP-nya misalkan ini ya, kita salahkan saja sampai dia 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau sudah kita tutup seperti ini. Oke, dia berhasil ya, satu row created, itu tandanya dia berhasil. Kalau kita takutnya tidak berhasil, kita periksa dulu dengan cara select, terus di sini bintang, from yang kita rubah itu apa tadi, kasir. Oke, ada ya, berarti dia berubah. Kita di sini akan buat ada 4 datanya di sini. Jadi kita masukkan lagi insertnya, insert, terus di sini kita tinggal merubah-merubahnya aja lagi. Misalkan ya 5, 6. Oke. Di sini misalkan perempuan ya. Untuk perempuan. Oke. Namanya misalnya Bunga. Terus kita enter, berhasil. Kita buat lagi. Kita buat misalkan ini nomornya salah aja ya. Terus misalnya ini untuk laki-laki lagi, kita selang-seling saja, kita bikin misalkan namanya Dio. Simpan, kita bikin lagi satu lagi. Di sini untuk perempuan. Pas kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas. Perempuan di sini namanya Citra. Simpan. Kita lihat dulu apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Ini untuk si selectnya seperti inilah caranya ya. Dan yang kita masuk ke yang kedua, yaitu untuk si update. Nah, untuk si update ini caranya seperti ini. Update kasir set. Jadi cara buat programnya itu harus ada update, terus diakhiri dengan set. Yang kasir ini nama yang mau kita rubah itu. Oke, enter. Terus di sini kita bikin yang mana yang mau kita rubah. Misalnya yang mau kita rubah tuh namanya, nama si kasir. Jadi kita masukkan di sini nama kasir. Jadi nama kasirnya itu kita mau berubah jadi apa? Jadi misalnya yang mau kita rubah itu si Dio. Jadi kita bikin dulu yang nama baru dari si Dio. Misalkan nama baru dari si Dio ini, misalnya kita buat aja di sini Tio. Tio ini. Terus setelah itu kita bikin di sini where, terus nama kasir. Di sini nama kasir lamanya. Yang kita rubah tadi itu adalah si Dio ini. Dio menjadi Tio.
Jadi kita bikin di sini Dio. Terus kita jangan lupa titik komanya, enter, maka berhasil. Kita lihat lagi di select from name. Nah, maka dia berubah dari namanya tadi Dio menjadi Tio. Maka dia berubah. Begitu juga buat kalau kita mau merubah nomor HP ataupun jenis kelaminnya. Caranya sama seperti ini ya. Tinggal di sini kita bikin jenis kelamin, nah, terus jenis kelaminnya apa, laki-laki, ya, nomor HP juga gitu. Nah, intinya di sini untuk update-annya, dan di sini untuk yang lamanya itu tabel ya, isi tabel yang lamanya. Ini isi tabel yang baru. Itu saja yang harus diingat. Terus kita lanjut ke yang terakhir, yaitu untuk si delete. Sini delete from, ya, delete from. Di sini kita mau menghapus satu datanya saja. Kalau kita mau menghapus semuanya, tidak usah pakai from, langsung saja delete terus kasirnya, nama dari tabelnya. Kalau ini kita mau menghapus salah satu dari isinya ini, jadi delete from, terus yang mau kita hapus di sini misalkan dari kasir, where, di sini yang mau kita hapus apa? Nah, jadi yang mau kita hapus misalkan nama kasir dari si Tio ini misalkan ya, si Tio. Terus jangan lupa titik koma. Berhasil. Kita lihat dulu di select me apakah dia sudah terhapus yang Tio-nya atau belum. Nah, jadi data dari si Tio sudah dihapus dan tinggal data si Budiman, Bunga, sama Citra. Nah, itulah guna dari si delete ini. Nah, kita coba untuk delete yang untuk menghapus semua data yang ada di sini ya. Kasir. Dia pastinya akan menghapus semua data di sini. Semuanya, Budiman, Bunga, Citra akan hilang. Oke, kita lihat pasti dia tidak akan muncul. Nah, karena tidak ada lagi datanya, karena kita sudah menghapus semua datanya. Oke, inilah penjelasan singkat tutorial mengenai DML. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.